Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua sahan pahala amal dan dua sahan pahala dosa. Pahala dan dosa dua hal yang sangat terkait dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jika manusia memiliki pahala amal yang banyak, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Namun, jika manusia memiliki pahala dosa, maka ia akan mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, antara pahala dan dosa sangat penting untuk kita bahas. Ada dua sahan pahala amal. Apakah itu? Yang pertama adalah manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan dakwah, menyuruh manusia melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena berdakwah itu adalah mengajak umat manusia menuju dalam kebaikan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dakwah ini merupakan salah satu tugas yang sangat mulia. Karena ini tugas para nabi dan rasul. Karena itu Allah menyediakan pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang menyuruh kebaikan. Kenapa dikatakan berdakwah itu merupakan sahan pahala? Walaupun orang yang berdakwah itu atau orang yang menyuruh kebaikan itu sudah usur, sudah tua, ia tidak melaksanakan lagi, ataukah orang tersebut sudah tiada di muka bumi ini, maka mereka telah memiliki sahan pahala yang pahalanya terus menerus mengalir dan dia menerima pahala itu. Jadi pertama adalah orang yang mengajak dalam kebaikan, menunjukkan suatu kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan. Ketika kita mengajak orang lain melakukan kebaikan dan orang itu melakukan kebaikan, maka insya Allah kita mendapatkan pahala 10 kali lipat. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 10 amal atau 10 pahala. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu dia peroleh seimbang dengan kejahatannya dan sedikit pun tidak dirugikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, man dalla ala khair, barang siapa yang menyuruh pada kebaikan, falahu mithla ajrihi fa'ilihi, maka
ia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ketika kita menyuruh orang lain berbuat kebaikan, dan orang itu melakukan kebaikan yang kita perintahkan, maka orang yang menyuruh melakukan kebaikan itu mendapat pahala. Inilah yang disebut sahan pahala amal. Itu yang pertama. Lalu kemudian saham amal yang kedua adalah ketika seseorang itu telah membiasakan melakukan kebaikan. Contoh, ketika ia masih muda, dia rajin, tekun, dan istiqomah menjalankan sholat berjamaah di masjid. Dia tidak pernah alpah, terus menerus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika ia uzur, ia sudah tua dan tidak bisa lagi melakukan sholat berjamaah, ataukah ketika ia sakit atau dalam keadaan berpergian, dia ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka ia telah dicatat oleh Allah amal berjamaah. Kenapa? Karena ia tidak sempat melaksanakan sholat berjamaah di masjid oleh karena ia berhalangan. Ketika seseorang ini membiasakan sholat berjamaah di masjid, istiqamah terus menerus sholat berjamaah di masjid, maka ketika ia berhalangan, ketika ia sakit, ketika ia telah uzur, maka dicatat oleh Allah pahala berjamaah. Inilah kedua merupakan sahan pahala amal. Lalu kemudian dua sahan pahala dosa. Apakah itu yang pertama? Yang pertama adalah ketika menyuruh orang lain melakukan perbuatan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa itu atas perintah kita, maka kita pun mendapatkan dosa. Inilah bahayanya. Ketika perbuatan dosa itu terus-menerus dilakukan oleh orang lain walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, maka terus-menerus kita juga mendapatkan dosa dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat karena perintah kita, karena kita yang menyuruh berbuat dosa. Inilah merupakan sahan pahala dosa yang sangat berbahaya. Lalu kemudian yang kedua, sahan pahala dosa adalah ketika seorang penguasa atau seorang pemimpin membuat suatu keputusan, lalu direstuilah MPR, direstuilah DPR. Ketika undang-undang itu, ketika aturan-aturan itu dibuat oleh seorang penguasa dan undang-undang atau peraturan itu mendatangkan suatu dosa, maka inilah merupakan saham dosa yang terus-menerus ia dapatkan walaupun mereka sudah tidak ada di muka bumi ini. Ini bahayanya. Ketika kita membuat suatu undang-undang, membuat suatu peraturan, membuat suatu keputusan, lalu undang-undang atau keputusan itu mendatangkan dosa, maka orang yang membuat, mendukung, dan mensahkan, maka semua mendapatkan sahan pahala dosa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kedua hal ini membuat kita menderita akibat karena keputusan-keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, kita harus berpikir dengan jernih bahwa yang kita harus kejar adalah sahan pahala amal. Walaupun kita sudah tua, sudah usur, bahkan kita sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi kita telah memiliki sahan pahala amal. Terus menerus pahalanya kita dapatkan.
Begitu pula sahan pahala dosa. Jika kita membuat suatu keputusan lalu menimbulkan suatu dosa dari keputusan kita, maka ketika orang lain melakukan perundang-undangan itu, melakukan peraturan keputusan itu yang mendatangkan dosa, maka terus-menerus kita mendapatkan sahan pahala dosa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga diri agar kita tetap terus berada pada tuntunan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengejar daripada sahan pahala amal sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan terlebih-lebih mendapatkan kebahagiaan keberuntungan di akhirat insyaallah. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.